biar kita masih dapat memenuhi undangan kegiatan penentuan kenaikan kelas tahun ajaran 2024-2025. Ya, alhamdulillah. Rencana untuk pembagian rapor kita di tanggal 20, ya, sesuai dengan titik masa rapor di tanggal 20. Saya minta untuk pembagian rapornya serentak, ya, nggak boleh yang dulu-duluan, mengikuti aturan. Kalau sudah ditetapkan ditentukan tanggal 20, ya udah ikuti tanggal 20. Walaupun rapornya sudah selesai semua ditandatangani, sudah selesai semua, dia masukin ke dalam amplop rapornya. Itu yang pertama. Rapat kegiatan kenaikan kelas ini merupakan evaluasi selama 1 tahun ke belakang. Ya, nanti kita evaluasi per kelas dari kelas 7 sampai kelas 8, baik sikap anak, absensi anak, kemudian karakter, segala macam hal yang berkaitan dengan sikap perilaku anak didik kita. Kita akan bahas di sini. Sekaligus rapat ini menentukan langkah-langkah ke depan bagaimana kegiatan KBM kita dapat berjalan lebih baik lagi. Karena kemarin-kemarin mungkin masih banyak Bapak Ibu guru mapel yang tidak berada di kelas, datang sebentar, kemudian menugaskan anak membaca LKS, langsung keluar lagi. Ya, jadi diharap nanti di ajaran baru tidak ada lagi yang seperti itu. Semuanya kalau memang sudah ada jamnya masuk ke kelas, ya udah stay di kelas, diam di kelas, dampingi anak, membaca literasi. Karena tidak menutup kemungkinan kalau ditinggal itu kelasnya, itu anak-anak pasti bercanda, pasti ribut, pasti duduknya bangkunya gitu-gitu itu di belakang-belakangin, yang akibatnya ya pada rusak bangkunya, pada patah. Kenapa? Ya karena tadi kelasnya kosong, tidak ada gurunya. Ya, jadi nanti ke depan kita sama-sama evaluasi, ya. Kalau sudah ada jam, ya udah masuk. Kan jamnya beda ya, jam pelajaran dengan jam normal itu beda. Kalau jam pelajaran 1 jamnya hanya 40 menit ya, 2 menit. Iya, 40 menit 1 jam. Kalau jam kita kan jam sebenarnya 40 menit. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada di kelas, ya, tidak padahal jamnya sudah jelas ya, bahasa Indonesia 5 jam pelajaran, itu harus ada di kelas 5 jam pelajaran. Nah, kalau baru 1 jam itu di kelas, sisanya di luar kelas, berarti yang 4 kelas sisa jamnya korupsi.
spanduk, bikin spanduk. SMP 17 menyatakan perang terhadap gratifikasi, suap, sama korupsi. Ya, jadi korupsi itu bukan cuma menyangkut masalah uang, masalah waktu juga sama, boleh dibilang korupsi. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, jadi di kesempatan hari ini ya, kita sama-sama mendengarkan nanti ya masukan dari wali kelas masing-masing ya, dari wali kelas masing-masing bagaimana sikap anak-anak didik kita di wali yang Bapak Ibu wali kelasin. Dan kalau memang benar-benar anak tersebut berat untuk dinaikin, ya mau usah dinaikin. Kalau mau naik, ya kita sepakati aja naik. Tidak, naik terbang. Karena nanti, nih, ya saya buka duluan. Karena nanti wali kelasnya Bapak Ibu lagi. Iya, yang kelas 7 naik ke kelas 8 wali kelasnya Ibu lagi, Bapak lagi. Ikutin. Yang kelas 8 naik ke kelas 9 wali kelasnya Ibu lagi, Bapak lagi. Makanya kalau memang anaknya itu agak ngeyel, udah suruh naik terbang aja. Ya, tuh udah saya buka bocorannya. Wali kelasnya nanti mengikuti nyambung. Ya, makanya sekarang kalau memang anak-anaknya sudah tidak bisa lagi diarahkan, sudah tidak bisa lagi dikasih tahu, udah jadi ditinggal aja. Kalau yang kelas 8 ditinggal nggak apa-apa kalau dia masih mau di sini. Kalau yang kelas 7 karena kita sudah bikin laporan naik semua, kita sarankan dia naiknya naik terbang. Kalau yang kelas 7 ya, karena untuk kelas 7 sekarang sesuai dengan jumlah rombel 8 rombel, satu rombelnya 36 itu 288 kita sudah mengajukan, dikurangi dengan jumlah siswa, anak guru, anak staf TU ya, itu 2 orang. Jadi yang di-online-kan 286 ya, dari jumlah 288 ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan rapat kita kali ini kita bisa laksanakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian saya minta dulu nih agenda kelasnya dikumpulin. Agenda kelas 71. Kelas 71 agenda kelasnya 72. 71 sini, 71, 72, 73, terus kasih dulu agendanya. Karena ini nanti diminta sama Pak Pengawas. Ini kelas berapa? 3 mana? 4? Kelas 8. 8 saja. Kelas 8. Ya, kelas 8 sama kelas 8. Agenda ini. 87 Pak. 8 sini kali ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu wali kelas yang sudah mengumpulkan agenda kelasnya. Nah, nanti kita bahas ya satu persatu, termasuk
termasuk nanti dari Bapak Ibu guru mapel tolong disiapkan absensinya ya, absensi dari guru mapel PAI, PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, seni, informatika ya. Tolong disiapkan absen masing-masing yang Bapak Ibu pegang di administrasi guru. Bawa kan ya? Ya, jadi harus dibawa. Ya, mungkin itu awal ya, sambutan awal. Nanti sampai berjalan ada tambahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Kepala SMP Negeri 17 Tangerang yang telah memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja kita selama 1 tahun. Halo, Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, jika memang naik, katakan naik. Jika memang perlu ditunda, katakan ditunda. Lalu, apakah yang menjadi kriteria siswa itu dapat dinaikkan ke jenjang yang berikut, ke jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya? Kita simak kriteria kenaikan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Waka Bidang Kurikulum, Ibu Kartika. Namun sebelumnya Bapak Ibu, ada satu ayat mengatakan wa amma bi rahmatika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau beritakan, engkau kabarkan. Hari ini sebelum Ibu Bidang Kurikulum memaparkan bendera, saya akan sampaikan kabar gembira kepada Bapak dan Ibu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Orang tua kita, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Dr. Haji Jamaluddin, merayakan hari milad, hari lahirnya ya, kemarin tanggal 15. Namun karena hari Minggu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Bapak Dr. Haji Jamaluddin selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi di mana tempat yang beliau singgahi. Amin ya Rabbal alamin. Ungkapan milad hari ulang tahun Bapak Dr. Haji Jamaluddin akan disampaikan oleh Bapak PLP SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD, kami warga Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang mengucapkan Barakallahu fi umrik, mabruk alfa mabruk, yang ke-56. Umurnya kita tahu ya? Yang 50. Boleh. Yang ke-56. Semoga di usia Bapak yang sekarang ini, apa yang Bapak cita-citakan dapat terwujud dan terkabul. Tafadhol. Ibu, satu kata ulang tahun langsung. Selamat ulang tahun Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD. Semoga keberkahan, kesehatan, keselamatan selalu mendampingi Bapak. Amin. Miss, Selamat ulang tahun Pak Haji. Semoga sukses terus, sehat dan amin. panjang umur. Amin. Uni. Selamat berkurang umurnya Pak Haji. Nek, ulang tahun. Dia lagi bakal. Selamat ulang tahun.
Kita live. Selamat ulang tahun Pak Haji Jamaluddin MPD. Semoga panjang umur, sehat selalu. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Bu, selamat ulang tahun Pak Haji. Ya, selamat ulang tahun Pak Haji Jamal, semoga sehat. Baik. Amin. Sekali lagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Jamaluddin MPD. Berkah umur panjang, sehat selalu, dikelilingi dengan orang-orang baik. Amin. Ya, selamat ulang tahun kepada Bapak Jamaluddin, semoga panjang umur Amin. sehat selalu. Ibu Meta. Selamat ulang tahun kepada Pak Haji Jamaluddin. Terima kasih. Ya. Sallallahu Muhammad. Ibu. Selamat ulang tahun buat Pak Haji Jamaluddin, semoga sehat selalu dan sukses selalu Bapak. Amin. Selamat ulang tahun untuk Pak Haji Jamaluddin, semoga sehat selalu. Putri. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak Dr. Haji Jamaluddin. Barakallahu fi umri. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Sekilas iklan bahagia tadi. Tafadhol kepada Ibu Kurikulum SMP Negeri 17 Kota Tangerang untuk menyampaikan kriteria kenaikan kelas. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan terlebih dahulu kriteria kenaikan kelas SMP pada kurikulum Merdeka. Kriteria kenaikan kelas pada jenjang SMP dalam kurikulum Merdeka diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemdikbudristek nomor 033/H/KR 2/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, serta penjelasan di berbagai panduan implementasi kurikulum Merdeka. Secara umum, kriteria kenaikan kelas SMP adalah yang pertama, peserta didik mengikuti seluruh program pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Kriterianya adalah peserta didik mencapai CP yang ditetapkan pada fase untuk seluruh mata pelajaran. Ini diukur dari hasil asesmen sumatif dan formatif. Kemudian remedial diberikan bagi yang belum mencapai CP. Kemudian yang ketiga adalah aspek yang dinilai adalah perilaku. Menunjukkan perilaku sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jika ada masalah serius, sekolah wajib melakukan pembinaan sebelum memutuskan tidak naik kelas. Yang selanjutnya adalah kehadiran. Peserta didik hadir secara aktif mengikuti pembelajaran, kecuali ada alasan yang syah, misalnya sakit atau izin. Ya. Untuk kehadiran dalam kurikulum Merdeka tidak disebutkan secara eksplisit batasan persentase maksimal ketidakhadiran. Jadi nanti ketidakhadiran diputuskan bersama oleh Dewan Guru, ya. Minimal ketidakhadiran adalah maksimal ketidakhadiran adalah 10 sampai 25% dari hari efektif. Jadi nanti kita sama-sama memutuskan berapa persen ketidakhadiran yang akan dipakai oleh satuan pendidikan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi, ya. Aspek yang dinilai adalah partisipasi. Dalam arti siswa mengikuti program wajib sekolah termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Jadi di sini siswa wajib terlibat aktif, jika belum tuntas wajib mengikuti program remedial. Jadi itu saja kriteria kenaikan kelas dalam kurikulum Merdeka, ya. Kembali saya rangkum, yang pertama adalah capaian pembelajaran, di mana peserta didik mencapai CP yang ditetapkan pada fase untuk seluruh mata pelajaran, dalam arti dia sudah tuntas nilainya dalam fase tersebut. Yang kedua, perilaku harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kehadiran. Nanti akan kita putuskan berapa persen yang akan dipakai oleh SMP Negeri 17 ketidakhadirannya. Kemudian yang keempat, berpartisipasi aktif dalam program sekolah termasuk dalam P5. Jadi demikian kriteria kenaikan kelas SMP pada kurikulum Merdeka. Nah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama mengambil keputusan berapa persen kira-kira ketidakhadiran yang bisa dipakai di satuan pendidikan kita. Maksimal 10-25% dari hari efektif. Minggu efektif di semester 2 adalah 16 minggu. Oh, 16 minggu berarti kalau dikalikan ke hari efektifnya adalah 5, ya. 16 kali 5 berarti 80 hari efektif. Di semester kedua 80 hari efektif. Nah, sekarang berapa kira-kira ketidakhadiran yang akan kita izinkan? 10-25%. Kalau merujuk pada K13 adalah 80% kemarin, ya. 80% kehadiran, berarti ketidakhadiran 20%. Ya. Apakah sekarang akan disamakan atau mau diubah? Itu bergantung pada keputusan rapat Dewan Guru. 16. Ya, dikali 5. 60 hari efektif berarti 16 kali 5. Ya, 80 hari. Ya, jadi berapa persen kira-kira Bapak Ibu ingin memberikan usulan untuk ketidakhadiran? Silakan. Kalau untuk di kurikulum 13 80%. Ya, kehadiran berarti ketidakhadiran 20%. Tapi satuan pendidikan boleh juga 90%, terserah. 90% kehadiran. Kalau nanti 90 takutnya banyak yang nggak ketolong. Banyak yang nggak ketolong. 80 sama kan. Jadi mau diambil berapa? 20%? 20%. Setuju Bapak Ibu? Nanti 16 hari ya maksimal. 20% berarti kali 80. 16 hari maksimal. Coba berapa? Kan tadi 16 kali 5. 1/5. Kalau itu kan masih 24 yang Atau kalau mau 25% juga tidak apa-apa. Alfa. apa maksimal 16 hari. Ketidakhadiran tanpa alasan, ya. 20. Ya, 20%, Pak. 20% kali 80, 16. 16 hari. Ketidakhadiran maksimal 16 hari. Enggak apa-apa, enggak dihitung. Kata-kata Nah, jadi alfa maksimal 16 hari. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Hitung dulu. Udah dihitung udah tuh.
Tadi ada bagaimana? Banyak yang nggak ketolong maksudnya? Dipertimbangkan lagi makanya. Hah? Jadi berapa? 25%. Gimana? Maksimal 25%. Masih? Innalillahi. 20. Berarti 20 hari kalau 25%. Sebulan dong. Sedangkan itu kan Kecuali ya. Kalau mengikuti standar yang Bapak Ibu sepakati, kelas bimbingan kelas 83 enggak iya. Jadi solusi bagaimana dulu? Nanti mungkin bisa dipaparkan Pak alasan dia tidak masuknya kenapa. Ya, kalau alasannya bisa diterima, mungkin masih bisa ditolong. Jadi 20% ya Bapak Ibu ya. Next ya. Baik. Jadi kita ambil kesepakatan bahwa ketidakhadiran adalah 20% dari hari efektif, yaitu sebesar 16 hari. 20 hari apa? Oh, berarti 16. Oh, 20% berarti. Ya. Jadi 16 hari maksimal tidak hadir karena alfa. Baik ya. Kita sahkan dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk ketidakhadiran kita ambil kesepakatan 16 hari tidak hadir. Mungkin itu saja Pak. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kriteria kenaikan kelas yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, saatnya kita mendengarkan laporan dari masing wali kelas untuk menyampaikan kondisi peserta didiknya. Karena hal ini berhubungan dengan siswa, mohon dengan sangat Bapak Wakil Kurikulum untuk memandu, Bapak Wakil Kesiswaan untuk memandu, memanggil kelas per kelas ya, wali kelas per kelas di sini. Kepada Bapak Wakil Kesiswaan, tafadhol dipersilakan ke depan. Pemirsa, sampai di sini dulu kegiatan live streaming karena sifatnya privat, maka tidak bisa disampaikan kepada publik. Salam berkah.